Rumah membawa petaka hingga memakan 3 korban jiwa. Rumah keluarga bang, yang memang direbutin sama keluarga juga. Dan di sini juga banyak anggota keluarga saya yang meninggal gitu di dalam rumah ini. Dalam 1 tahun ada 3 anggota yang meninggal. Oh, serius? Iya. Jadi pernah waktu itu tetangga kan, ya biasa kan lewat situ mau ke warung ya, di jam-jam mau maghrib gitu. Nah tetangga saya ini lewat situ, disapa gitu ya. Mau kemana bro? Sini habis dari warung gitu ya. Masalahnya tetangga saya tuh nyautin, iya kan? Dia ngerasa kayak si om nih paling ya. Nah pas dia beberapa langkah mau nyampe rumah dia mikir gitu, lah om kan bukannya udah meninggal ya? Wah, iya. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, gimana kabarnya orang tua kalian? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang keluarganya. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, Iya bang. gimana kabar? Sehat bang. Kenalan dulu nih, namanya siapa? Ya nama saya Andi Kurai. Ih, keren banget. Iya. Itu asli nama Andi Kurai itu? Nama panggung di stand up aja bang. Oh, komika. Komika. Kurainya berarti nama panggung. Iya, Kurai kurang kurus bray. Iya. Serius? Iya benar. Siapa yang ngasih? Saya sendiri bang. Oh, milih sendiri. Iya, karena kan kurang kurus bray, saya kurang kurus. Gemuk kurang kurus gitu. Oh. Iya. Terus udah diselamatin namanya? Udah sih kemarin pakai Ngempeng gitu. bubur merah putih ya. Dari mana nih? Saya dari Depok bang. Oh, emang itu berarti komika komunitasnya di Depok. Depok. Tempat tinggalnya juga di Depok. Oh, oke. Kita pesan minum dulu ya. Ya boleh. Mbak. Nah, Iya. silakan mau pesan apa? Oke, saya Ini- minum aja nih bang ya. Lagi Ya. diet soalnya bang. Oh, serius? Iya, lagi diet. Dari kapan? Per detik ini. Iya, saya pesan minum ini aja kak, teh susuk janda kembang. Oh, oke. Iya, Saya kopi aja deh. kopi aja. Biar melek terus Melek, sama Bang ya. Andi ini. Makasih kak. Bang Andi, Oh, ya. penasaran nih. Mau cerita apa nih di sini? Nah, di sini saya mau cerita rumah keluarga bang, yang memang direbutin sama keluarga juga. Dan di sini juga banyak anggota keluarga saya yang meninggal gitu di dalam rumah ini. Waduh. Dalam 1 tahun ada 3 anggota yang Oh, meninggal. serius? Iya. Oh, oke. Tahan dulu ya. Iya. Sampai minumannya datang. Siap bang. Biar lebih enak cerita. Enak ceritanya. Oke, buat Sobat Buntu, pokoknya buat kalian nih yang penasaran banget sama ceritanya dari Bang Andi Kurai. Kurang apa? Kurang kurus berai. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah Bang Andi, Nah, udah datang nih. tehnya nih Tehnya. sudah datang. Silakan Terima kasih, langsung Mbak. dicobain aja. Thank Makasih you. Mbak. Thank you kak. Kayaknya lepas banget Mbak. Minum ya bang ya. Ya, silakan. Gimana? Oke bang. Alhamdulillah. Bang Andi, Ya bang. kita lanjut ya. Mm. Awal mulanya kayak gimana sih? Iya. Awal mulanya sih saya sebenarnya nggak tinggal di rumah ini bang. Oh, oke. Tapi saya bagian dari keluarga ini. Hmm. Saya sama mama saya tinggal di Depok. Tapi setiap liburan saya selalu berkunjung di rumah paman saya ini. Oke. Lebih ke rumah nenek sih ya, tapi paman yang ngebangun. Oke. Jadi di sini di Parung Bogor ya, saya sebutin aja lokasinya. Boleh? Lebakwangi, ya, di Desa Pemagarsari. Rumah ini tadinya bukan bangunan, ini tadinya adalah lahan tanah aja sih, punya saudara juga. Oh, oke. Nah karena paman saya kan memang dia pekerja keras, terus emang sayang sama keluarga, dia beli tanah tuh sama saudara. Walaupun masih nyicil-nyicil ya, Mm-mm. dia nggak mikirin kayak ada kwitansi segala macam. Yang penting beli aja dulu nih.
Nih saya ada duit gitu. Lama-lama tanahnya beberapa luas ya, akhirnya dibangun rumah tuh. Sampai rumah itu diisi sama nenek saya, paman saya yang masih single, terus tante saya yang udah single parents, bibi saya yang single parents, dan ponakan-ponakan saya. Nah memang kalau orang Batak itu punya apa ya? Punya kebanggaan kalau misalnya rumah ataupun kepemilikan tuh berdasarkan marga laki-laki. Nah ini rumah ini memang karena paman saya yang bangun, berarti otomatis otoritas kepemilikan atas nama dia. Nah jadi memang gigih banget sih paman saya tuh kerja sampai usia 40-an aja belum nikah. Iya, jadi demi apa ya? Demi biar adik-adiknya nggak ngontrak. Ini kan rumah lumayan luas, udah tinggal di sini aja, ada beberapa kamar. Makanya itulah kepeduliannya tinggi gitu. Nah, ada satu sisi di mana memang apa ya? Tante saya ini yang paling bontot ya. Dia emang orangnya agak bawel ya. Karena apa ya? Efek-efek single parents gitu kali ya. Sering tersakiti jadi kayak sensi kalau ada apa-apa gitu. Misalnya kayak beras habis atau apapun habis gitu ya. Baperan gitu. Kadang-kadang sama nenek saya aja konflik gitu. Jadi gimana ya? Ya namanya juga kalau identik rumah tuh harusnya emang gak boleh nyampur semuanya ya Bang ya. Kan tuh udah beberapa kakak tuh kan. Ada tante, bibi. Iya. Harusnya emang dipecah. Jadi karena apa ya, ngerasa gue di sini, ya udah gue ngerasa punya andil juga, punya rumah gue juga, padahal kepemilikan om. Gitu. Nah makanya ada ributnya juga, kadang ada baik-baiknya juga. Tapi yang paling krusial sih apa ya, kejadian di tahun 2020 itu COVID ya. Memang om saya tuh udah lay off ya. Sekitar sebelum COVID sih udah lay off, udah apa namanya, pengurangan karyawan ya. Udah ada pesangon gitu ya. Nah, akhirnya om saya tuh ngejalanin bisnis yang memang khasnya orang Batak gitu. Dia rentenir gitu. Iya. Jadi tuh di desa itu ada tukang bakso, ada tukang jamu, dipinjemin modal tuh, tapi dengan kayak ada bunganya berapa persen. Sebenarnya kalau di agama manapun riba tuh ya nggak bagus lah Bang ya. Tapi namanya juga gimana ya, usaha ya. Ya udah dijalanin. Nah ada satu kejadian di tahun 2020-an ya. 2021 lah ya. Om saya udah mulai apa, stay di rumah aja gitu karena usahanya tinggal ngasih modal nagih gitu. 2021 kalau nggak salah memang bibi saya tuh ada di bawah di atasnya paman saya, kakaknya paman saya, bibi saya itu sering disuruh sama paman saya buat itu nagihin ke klien-kliennya. Ada satu klien yang memang ditagih tapi dibilang bulan depan, ditagih bulan depan lagi, kayak alasan mulu. Nah pada satu hari itu nagihnya emang pas menjelang maghrib. Nah bibi saya nagih nggak ada, mungkin bibi saya kesel gitu ya, tak kenapa. Memang di desa Pemagarsari itu masih agak jalanannya kayak gimana ya, agak desa-desa gitu. Di Parung tuh agak-agak kayak kampung-kampung gitu. Kondisinya hujan, kepleset lah. Iya, bibi saya akhirnya kayak kepleset, bukan kayak kepleset biasa, kayak kaku badannya. Memang kita sih keluarga gemuk ya. Emang gen gemuk. Jadi akhirnya diantar gitu sama beberapa tetangga. Nah pas sampai rumah kayak kaku badannya. Kaku. Besoknya kayak mulai udah ngomong udah nggak bisa kayak bulat gitu, kayak ngomong aku gitu. Udah susah gitu. 3 hari kemudian gitu ternyata udah nggak ada. Iya. Meninggal. Nah nggak tahu kenapa, mungkin memang sebelumnya memang udah ada riwayat gula sih. Gula, terus kolesterol juga udah ada. Mungkin puncaknya di sini kali ya. Tapi kok semendadak itu yang pertama sih Bang ya, anggota keluarga saya meninggal.
Nah itu anaknya satu kan, dia juga single parents. Nah anaknya sekarang jadi yatim piatu. Jadi kalau dibilang bibi saya ini cukup punya andil yang besar karena dia juru masak di rumah itu. Di saat tante saya yang bontot ngantor, masakin bekal buat sepupu-sepupu saya yang masih sekolah, nyuci baju. Kan nggak mungkin nenek saya ya. Jadi kehilangan sosok yang bebenah rumah lah segala macam ya, bantu-bantu buat itu. Kehilangan banget gitu. Jadi kebayang nih, bibi saya nggak ada, rumah bakal berantakan gitu. Terus selang berapa bulan meninggal juga tuh nenek saya. Nenek saya memang usianya udah 70-an ke atas sih. Tapi yang saya salut nenek saya tuh di masa tuanya dia masih miara ayam, miara soang, miara bebek gitu. Karena di halaman belakang tuh ada kebun-kebun kecil dia. Iya, terus sama nanam cabai. Hampir setiap pagi-pagi subuh dia udah bangun tuh, ngeluarin ayam dari kandang. Ntar maghrib masukin gitu. Udah kayak gembala itu tuh pakai tongkat gitu kebiasaannya. Terus terakhir sih memang dia berbaring di tempat tidur seminggu, kayak buang air besar udah nggak bisa di kamar mandi, di situ aja. Terus saya dari Depok, saya berkunjung karena ngerasa nenek saya udah berbaring situ. Saya berkunjung lah, ngeliat keadaannya, ternyata beginilah, berak di situ, buang air besar, buang air kecil di situ, nggak bisa gerak. Nah tapi satu sisi pas saya datang, dia megang tangan saya. Andi tolong bawa opung, kan saya Batak ya, ke kamar mandi. Dia berdiri pelan-pelan gitu ya, berdiri pelan-pelan, akhirnya ke kamar mandi tuh. Baru itu saya ngeliat nenek saya buang air besar di kamar mandi. Terus dia kayak memuji saya gitu ya. Oh, kamu cucu saya paling baik, paling sayang. Nah tante saya yang bontot lagi ada di rumah tuh kayak, lu dipuji gitu dong, itu aja dipuji gitu ya. Halah, pujian apaan tuh gitu. Karena sering konflik sama nenek saya. Nah pas saya pulang, udah saya bersih-bersihin tuh kasurnya, dia tidur lagi. Saya ngerasa udah aman ya gitu ya. Saya lumurin tangannya pakai minyak kayu putih, kakinya gitu ya, biar anget gitu ya. Seminggu kemudian saya dengar kabar saya udah di Depok dari adik-adik sepupu saya, opung udah nggak ada. Nah masalahnya opung itu meninggal kondisinya ini, palanya begini nih. Kurang gitu. Iya, kayak nengok gitu ya. Ke sebelah kiri gitu. Ini apa darahnya pas dia mau lapar, dia mau ngambil makanan, nggak mau minta tolong sama tante saya yang bontot karena mungkin konflik kali ya, mau ngambil wafer atau apa gitu-gitu. Apa dia maksain diri akhirnya jatuh apa nggak tahu gitu. Nah tante saya pas saya dengar telepon tuh, saya langsung kabur tuh ke Parung. Saya nemuin nenek saya udah begitu. Nah masalahnya tante saya tuh kayak slow aja gitu. Kok ada orang meninggal, bukannya sigap malah kayak santai-santai di tempat tidur. Tante juga lagi ngenak badan lah. Ngenak badan sama meninggal, parahan meninggal kan. Kenapa nggak buru-buru kesini? Akhirnya udah saya geletakin dulu gini, akhirnya telepon keluarga, terus ya segala macam lah. Nah itu jujur saya ngerasa kok nggak peduli gitu tante saya tuh. Dan saya mikir, loh kok udah 2 bulan lalu bibi saya, sekarang nenek saya. Nah di situ paman saya kayak ngerasa stres ya. Paman saya udah ada 2 anggota keluarga nih, dan paman saya juga kan memang punya riwayat sakit juga. Di RSUD Bogor tuh sama mama saya sering diantar seminggu sekali untuk cuci darah, karena kan dia udah masa ngering kan jantungnya. Jadi sebenarnya krusial juga sih 3 orang ini emang udah punya riwayat sakit. Nah om saya mungkin stres ya, mamanya nggak ada, kakaknya nggak ada, rumah ini mau gimana gitu ya. Ya mungkin ngaruh ya pikiran tuh ke penyakit ya. Jadi dia kayak makin drop gitu. Orang kalau udah gula, udah kayak orang nggak sadar gitu ya. Akhirnya setelah dari nenek saya, 3 minggu kemudian paman saya meninggal. Tapi meninggalnya pas lagi di RSUD Bogor.
Iya, karena udah ngerasa pikiran mama gimana gitu. Gitu sih. Pas banget 2021 udah PPKM ya kayak. PPKM. PPKM ya. Udah dibuka tapi masih buka tutup ya. Itu tuh. Nah, diagnosa sama RSUD Bogor COVID, padahal sebenarnya nggak juga sih. Nggak semua COVID ya. Karena jantung udah masang ring, udah parah gitu. Nah, di situ saya mikir, loh, kok 1 tahun ini 4 bulan 5 bulan ini kok 3 berturut-turut meninggal gitu. Akhirnya tersisa di rumah tuh cuma ada tante saya yang bontot, sama anaknya 2, sama satu lagi anaknya bibi saya yang meninggal di pertama tuh. Udah itu mereka tinggal. Nah, jadi terakhir mereka tuh yang nguni. Terus apa ya? Ada saudara saya juga yang memang nggak tinggal di situ, merantau lah ke Bogor, ke Parung ini. Karena ngerasa rumah ini sepi, harus dihuni sama anggota keluarga yang lain. Nah, ini paman saya juga tapi yang nomor 1. Paman saya ini memang dari Medan, dia tuh nggak ada kegiatan, nganggur lah. Nah, di sini pengen nyari kerja. Tapi tante saya karena bawel, sama nenek saya aja bawel, sama istri sama paman saya yang nomor 1 bawel juga. Nyari kerja apa lu? Enak-enakan aja lu sih di sini gitu. Mau nih rumah lu gitu. Nah, itulah masalah. Rumah sebenarnya pemilik rumah marga Siregar. Si pihak cowok kalau Batak, dia emang tante saya mulutnya kayak gitu. Sembarangan aja. Nah, akhirnya didengar lah sama yang punya tanah di yang kita tempatin jadi rumah itu. Ada mak tua saya lah ya, dari Ciledug ya. Dia dengar kayak, kenapa kau marah-marahin itu si abang itu? Kan ini atas nama Siregar, abang tuh marga Siregar. Gak usah kau gitu-gitu. Ya udah gini aja, semuanya keluar dari rumah ini. Akhirnya semuanya dikeluarin, Bang. Iya. Tante saya yang bontot itu, yang kerja kantoran, yang bawel itu, yang single parent, suruh ngontrak. Cari ke sana, ngontrak di mana? Rumah ini kosong, Bang. Tapi masih banyak barang-barang yang nggak diangkut gitu. Termasuk baju si bibi saya, baju paman saya, baju nenek saya. Apalagi nenek saya sering banget tuh. Ingat saya waktu kecil, kalau saya nggak dapat uang dari mama saya, nenek saya selalu ngasih uang di toples. Kadang-kadang kan saya minta uang, nenek saya tuh emang nenek-nenek tuh punya simpenan banyak banget ya. Kadang-kadang ini buat kamu jajan. Nenek tuh sebegitunya sama cucu ya. Iya, makanya saya semua barang-barang meninggalan ada di sini semua. Yang diangkut cuma barang-barang tante saya semua. Nah, rumah ini kosong gitu. Nah, pas kosong, saya dengar cerita dari mama saya. Kita udah di Depok lah ya. Ini dalam keadaan kosong. Saya dan mama saya kan ke Depok. Mama saya mimpi rumah ini kayak ada 3 orang yang masih ada di situ. Bibi saya yang pertama, paman saya sama nenek saya. Tapi mereka dalam keadaan seger, kayak udah nggak punya penyakit. Tapi lari-larian. Tapi ada backsound lagunya. Kumpul bocah Vina Panduwinata lagunya. Bocah kecil, kayak gitu. Tapi tuh lagu tuh kalau didengerin lagu yang versi Vina ya, Bang. Merinding nggak, Bang, denger ya? Pernah denger lagi itu kan? Belum pernah. Bocah kecil, la. Jadi tuh mereka kayak lari-larian, guling-gulingan, kayak nggak punya masalah di rumah itu. Di rumah gue nih, gitu kayak anak kecil pada umumnya, nggak punya masalah, nggak punya beban. Nah, itu mama saya dimimpiin tentang itu. Dari mimpi itu mungkin mama saya ngerasa takut ada yang aneh ya, Bang ya, terjadi. Makanya akhirnya kita komunikasi satu keluarga, gimana caranya kita bisa kumpul lah ke situ lah, ngeliat keadaan rumah. Tapi karena sibuk dan satu lain hal, saya yang diutus ke sana untuk nengokin rumah. Pas saya ke rumah yang di Parung nih, bener-bener rumahnya tuh berdebu banget ya. Jam berapa ke sana? Saya datang tuh jam-jam 10 pagi sih. Jam 10 pagi. Bersih-bersihin dulu aja ya. Emang niatnya mau nginap dulu lah mungkin ya. Pengen inilah sekalian bernostalgia ya.
Akhirnya saya nyapu-nyapu banyak debu karena udah berbulan-bulan nih nggak dihuni gitu. Sampai pagi, siang, nah mau maghrib tuh ketemu tetangga situ karena dari kecil setiap mau liburan saya ke rumah nenek saya itu. Jadi Tetangga pada kenal udah ya? pada kenal, Oke. iya. Nah, negor lah tetangga. Bang Andi, apa kabar? Jarang kelihatan nih. Iya nih, baru sempat kesini nih, mampir nengokin rumah. Udah lama juga nggak mampir ke sini. Akhirnya cerita-cerita tuh tetangga ya. Cerita-cerita dan katanya sayang banget nih rumah gede nggak dihuni. Mendingan Mas Andi tinggal sini aja deh. Kan bisa lah pakai motor berangkat subuh kalau kerja ya. Saya bilang jauh juga sih kalau mau aktivitas kerja gitu ya. Nah tetangga situ akhirnya cerita lah gitu tentang keadaan yang sering dialami di situ. Oh, apa? Jadi pernah waktu itu tetangga kan ya biasa kan lewat situ mau ke warung ya. Kalau ke warung pasti lewat rumah nenek saya. Oke. Di jam-jam mau maghrib gitu. Nah emang kebiasaan om saya kalau sore-sore kan nongkrong duduk-duduk di teras gitu. Ada tetangga yang kenal ya nyapa, halo, bro mau kemana? Sini gitu ya. Nah tetangga saya ini lewat situ, disapa gitu ya. Mau kemana bro? Sini habis dari warung gitu ya. Masalahnya tetangga saya tuh nyautin, iya kan? Dia ngerasa kayak si om nih paling ya. Nah pas dia beberapa langkah mau nyampe rumah dia mikir gitu. Lah, om kan bukannya udah meninggal ya? Wah, iya. Iya, kok gue juga aneh juga kenapa gue sautin gitu. Ya itu dia ngerasa kayak bener-bener masih ada di situ. Abis ketemu tetangga tuh cerita kayak gitu, ya udah saya akhirnya memutuskan balik lagi ke rumah ya. Saya bersih-bersih, terus waktu udah nggak terasa, udah mau sore ya, maghrib ya. Akhirnya ya udah saya kotor juga kan. Ya bang ya, akhirnya saya mandi gitu ya. Nah pas saya mandi itu ada suara yang manggil gitu, bibi saya gitu, Andi, ya bi, kamu mau dimasakin apa? Apa aja bi? Ya udah, bibi masakin ya. Itu kerasa banget sih suara lagi ngoseng-ngoseng gitu ya. Terus sama diiringi lagu Vina Panduwinata yang kumpul bocah tuh. Oke. Ya akhirnya beriringan tuh ngoseng-ngoseng sama suara itu. Akhirnya pas udah selesai mandi saya andukan, pakai baju, saya makan lah di meja makan. Nah saya makan 2 porsi ya. Ini bener-bener lagi lapar-laparnya karena seharian udah ngebersihin rumah. Pas banget nih. Nikmat ya. Nikmat banget saya makan set. Nah mungkin efek capek ya. Capek udah gitu habis makan biasanya ngantuk ya. Kenyang. Akhirnya saya pergi ke kamar. Minum dulu, beres. Saya tinggal dulu di sini. Saya tidur ke kamar. Saya bangun karena ngelihat alarm HP, biasa saya setting jam 5 pagi tuh. Oke. Oh iya, bunyi ini jam 5 pagi. Terus saya ingat-ingat tadi malam saya aktivitas apa ya? Oh iya, tadi malam tuh saya dengar suara bibi gitu. Nanyain mau makan apa, bahkan nyajin makanan. Terus saya ingat-ingat, oh iya tadi malam saya makan. Nah dari situ saya mastiin, tadi malam saya beneran makan gak ya? Akhirnya saya ke meja makan tuh bang. Ngeliat, loh kok ada piring tapi di atasnya ada bungkus kue tiaw gitu. Saya mikir-mikir, oh iya tadi malam saya pesan GoFood bang. Tapi kok ada suara bibi ya? Seolah-olah nyajiin makanan. Waduh. Ini Serem banget. serem bang. Nah dari situ saya ngerasa takut bang ya. Saya ngerasain apa yang diceritain tetangga saya. Ternyata saya ngalamin juga gitu. Dan akhirnya saya coba nelpon mama saya. Saya telepon, nggak diangkat-angkat nih. Sekali 2 kali. Nah yang ketiga baru diangkat. Saya telepon, mah bisa kesini nggak? Lama banget sih. Tadi saya mau nelpon tapi mama nggak angkat-angkat nih. Ternyata mama saya lagi bersih-bersih. Nah saya bilang, mah kesini mah ke tempat opung gitu ya.
Ya udah ntar, tapi nggak bisa sekarang. Yaudah ya, tapi kesini ya. Oke, berarti mama saya jadi nemenin saya. Nah akhirnya ya udah saya nunggu waktu kan. Lumayan iseng ya bang di rumah tuh. Akhirnya saya coba ya berdoa lah. Nggak mungkin lah saya berdoa diisengin juga ya. Saya berdoa. Nah kalau di Kristen tuh namanya ada saat teduh bang. Kalau di Islam kan sholat subuh ya. Kita emang nyanyi juga, tapi ibaratnya nyanyi. Kalau yang Muslim salawat. Oke. Ya ini kenapa dilakukan karena waktu pagi, karena pagi itu kita bangun dikasih napas kehidupan, mengucap syukur gitu ya. Sama kayak orang Muslim ya bang ya. Yeah. Pagi-pagi ibadah subuh, mengucap syukur, masih dikasih napas ya. Yeah, betul. Nah itu akhirnya udah mulai tenang tuh bang. Udah sedikit agak tenang karena mungkin ngaruh ya kali ya. Kalau orang ada keagamaan gitu pasti agak reda dikit lah gitu. Lebih dekat sama Lebih dekat sama Tuhan. Ya, akhirnya beberapa waktu, nah mama saya akhirnya datang jam 2 siang bang. Pas mama saya datang, saya langsung, "Mah, tahu nggak kemarin aku ngalamin apa ya, kejadian yang cukup aneh deh. Dari tetangga cerita mengenai paman nyapa dia, padahal kan paman udah nggak ada. Sampai di mana bibi pas aku lagi mandi ditanyain mau makan apa di. Sampai pagi tuh aku baru sadar ternyata kan bibi udah meninggal. Aduh, serem banget mah gitu. Tapi mamaku tetap bilang kayak, kamu mah perasaan kamu aja, kamu terlalu sayang sama keluarga. Jadi ngerasa mereka tuh ada. Banyak berdoa aja deh. Pasti ya gangguan-gangguan tuh bakal hilang lah. Banyak berdoa. Akhirnya udah, mama saya tetap cuman nganjurin banyak berdoa aja udah. Anggap aja ya itu kan keluarga kita gitu ya. Yeah. Akhirnya dari situ kan nggak keurus tuh bang, kandang ayam, kandang bebek punya opung ya. Yeah. Akhirnya saya bantuin mama saya dipanggil mama saya, ini kita beresin gitu. Akhirnya kita beresin. Nah setelah bersih kandang nih bang, kita akhirnya mama saya kan bawa itu ya bahan-bahan makanan, sayur, terus kayak ada ayam gitu ya. Akhirnya diolah tuh, mama masak. Nah, saya karena bete ya ngeliatin orang masak ya, pengennya biar cepet matang aja deh. Saya mau rebahan dulu di depan bang. Nah, pas mama saya masak, mama saya manggil-manggil, di, ada apa sih mah? Di sini cepetan gitu. Nah, mama saya denger lagu Vina Panduwinata gitu ya. Bocah kecil berbisik ke sana kemari sambil bergoyang ria. Itu kayak mama saya juga ngerasain lagu itu gitu pas lagi masak gitu. Akhirnya masakannya itu buru-buru mama saya masak. Akhirnya saya bantuin mama saya buru-buru angkut ke meja makan. Kayak orang panik gitu. Buru-buru cepet-cepet gitu. Akhirnya kita makan tuh di ruang makan. Makan set. Udahlah, karena udah larut malam, besok aja lagi kita beresin nih. Dan akhirnya kita memutuskan buat tidur gitu. Karena udah malam. Nah, abis kita malam istirahat, kita bangun biasa jam 5 bang. Karena bunyi alarm udah setting ya. Nah pas jam 5 itu karena kita dua-duanya sama-sama takut ya. Jadi kayak nyuci piring pun kayak buru-buru gitu bang. Kayak tunggu-tungguan gitu. Sampai mandi pun mama saya mandi, tungguin situ ya. Nanti habis mama saya mandi baru gantian tunggu-tungguan. Karena saking takutnya gitu ya. Nah akhirnya mama saya ngajakin pulang buru-buru. Buru-buru cuci piring segala macam, mandi udah bersih. Akhirnya kita cabut ke rumah. Jam berapa tuh pulang? Ya 5:30 lah bang ya, 5:30 jam 6-an ya. Nah pas nyampe di rumah, mama langsung cerita tuh bang. Waktu mama masak digangguin tuh. Ada suara-suara lagu itu, Vina Panduwinata. Jelas banget tuh kayak, ini kayak saya ngerasain kayak dulu waktu saya main ke liburan ke sini. Makanya saya langsung buru-buru manggil kamu tuh. Nah kayaknya udah ini deh, aneh banget nih rumah nih. Akhirnya mama saya bilang ke saya, udah kita telepon keluarga aja yuk gitu.
kita rembukin sama-sama gimana nih nasib rumah ini gitu. Akhirnya kita calling-callingan semua keluarga Jabodetabek kumpul di situ dan kita panggil pendeta. Biar apa ya, rumah ini tuh gimana sih jelasnya gitu ya. Oke. Dan udah manggil pendeta juga doain seisi rumah dari kamar, dapur, ruang tamu segala macam. Memang sepertinya rumah ini 3 orang ini nggak terima sih Bang ya, rumah ini terbengkalai ya Bang. Itu kata siapa? Ya kata pendetanya. Oh. Ya jadi kayak memang raganya udah mati tapi arwahnya masih ada di sini, masih tinggal di sini. Karena memang rumah ini apa ya, jadi kenangan yang gak terlupakan juga karena ngumpul satu keluarga di situ. Jadi mereka harus tenang gitu ya. Rumahnya juga sering harus dihuni sama keluarga yang lain gitu. Jangan dibiarin kosong gitu. Oh, nggak boleh terbengkalai. Terbengkalai. Dan akhirnya pesan dari pendeta itu kita ambil, kita berembuk lagi sama keluarga. Jadilah kita mulai ganti-gantian lah. Keluarga yang mana dulu nih yang ganti-gantian kapan mau kesini bersih-bersih atau sekedar berlibur supaya rumah itu nggak kosong. Oh, diurus lah. Diurus. Lama-lama ya kerasa ini juga sih apa namanya perbedaannya. Nggak ada gangguan. Memang ternyata mereka mau kumpul bersama gitu ya. Karena rumah ini udah menjadi bagian dari keluarga ini. Nggak boleh sepi, nggak boleh kosong, nggak boleh terbengkalai gitu. Bang Andi, iya Bang. Jadi selama diurus nih ya gantian, tapi masih ada nggak yang pernah mimpi atau pernah diganggu selama ngurus rumah ini? Udah enggak sih Bang. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Aman berarti. Aman. Ya? Udah clear gitu. Emang harus didatengin terus ya rumah itu. Nah, terus tante yang maaf nih, bawel yang diceritain tadi gimana tuh sekarang? Ya udah kayak muhasabah diri ya, udah kayak evaluasi diri ya. Jadi kayak sekarang udah nggak, lebih emosinya nggak tinggi gitu. Ya udah lebih baik ya, karena kejadian ini dia jadi belajar. Oke. Terus nasib rumah ini kedepannya gimana nih? Ada maksud keluarga untuk dijual apa dikontrakan apa gimana? Enggak sih Bang, lebih kepada siapa yang mau tinggal monggo gitu ya. Yang penting jangan dijual. Oh, yang penting jangan dijual. Yang penting diurus dan diisi. Ya. Oke. Bang Andi nggak punya keinginan buat tinggal di sana? Pengen tapi kejauhan sih Bang. Oh. Aksesnya lebih dekat di Depok gitu. Sama kerjaan? Iya, kerja. Oke Sobat Buntu, kalau melihat dari cerita keluarga Bang Andi nih, khususnya buat kalian yang masih punya rumah, keluarga besar atau peninggalan orang tua, alangkah baiknya jangan disia-siakan nih, ya kan, bisa dibersihkan, diurus atau ditinggali buat saudara-saudaranya yang belum punya tempat tinggal nih, gitu kan. Bang Andi, terima kasih banget nih sudah mampir, sudah aman Bang. Serius? Sudah sama. Oke. Jadi sudah mampir, sudah cerita dan makasih banget. Ya, salam buat keluarga. Oke Bang. Berarti kegiatan setiap hari ini apa? Ngajar juga Bang. Oh ngajar? Iya, di sekolah. Ngajar apa? Sekarang sih ngajar seni musik Bang. Oh seni musik? Iya. Main apa nih? Gitar, nyanyi. Oh serius? Iya. Suaranya bagus tuh. Bang, bangun dulu Bang. Suaranya bagus tuh. Lumayan sih Bang. Coba pengen denger dikit. Lagu ini aja lagu Jumbo ya Bang ya? Boleh. Karena mirip Jumbo juga ya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luap. Kanlah saja bila harus menangis. Wih, mantap banget. Sukses buat ngajarnya. Ngajar, thank you Bang. Sama-sama. Yeah. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari keluarga Bang Andi Kurai. Kurang kurus Bray. Pokoknya buat kalian, jangan lupa, jangan bosan, tetap tonton terus video-videonya. Video apa Bang? Jalan Buntu.